Sindir keras Capres-Capres 2004 dan ancam golput Habib Bahar pada hianat semua. Yakin Har, nanti nggak dapat nasbung loh. Habib calon presiden 2024 siapakah pilihan Habib? Anak bodoh amat, anak nggak mau pemilih presiden lagi. Pada khianat semua. Anak nggak ada urusan sama pemilihan presiden, khianat semua. Butuh sama kita orang kalau ada maunya aja. Memberikan mana? Hei Bahar Smith, kau bukan ulama, ya? Menjadi seorang ulama tuh nggak gampang, nggak setahun 2 tahun belajar agamanya, berpuluh-puluh tahun baru kita bisa mengatakan orang itu udah bisa jadi ulama. Kalau hanya kelas-kelas kau seumur-umur kau ya cukup jadi ustadz aja lah, ya. Itu pun kau jadi ustadz, ya. Itu hanya menebarkan kebencian, memfitnah pemerintahan. Itu kau alasan kau bela rakyat mana yang kau bela? Habib Bahar bin Smith merupakan tokoh agama yang memiliki cukup banyak pengikut. Tentu saja suaranya berpengaruh di setiap pemilihan presiden karena banyak masa kadernya. Tak seperti Pilpres 2019 lalu, kini Habib Bahar tegas menyampaikan pesan ogah berpihak atau mendukung salah satu dari beberapa bakal calon potensial di Pilpres nanti. Singgung soal Capres 2024, Habib Bahar ketika ditanya justru malah menyatakan enggan mendukung atau berpihak pada salah satu bakal calon presiden. Bahkan, Bahar menyampaikan sindiran dengan menyebut semua melakukan pengkhianatan, seolah menyampaikan pengalamannya. Video pernyataan itu diunggah melalui short video yang diunggah channel YouTube Teguh Safan, seperti dikutip dari Terkini ID, Jumat 8 Juli 2022. Habib Bahar menyampaikan bahwa ia tidak mau lagi terlibat dalam peperangan politik dengan mendukung salah satu capres di 2024. Menurutnya, para politisi mendekat kepadanya hanya kalau ada maunya saja. Setelah tujuannya tercapai, dirinya malah dihianati. Bahar menegaskan bahwa ia sudah tidak ada urusan lagi dengan pemilihan presiden atau pilpres, terkhusus pilpres 2024 mendatang. Kesimpulannya, Bahar bin Smith ogah mendukung salah satu calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Ya akhirnya dia sadar juga kalau cuma dimanfaatin doang. Tapi sepertinya rakyat waras juga nggak bakal milih capres yang ente dukung Har. Paling juga kadrun-kadrun doang. Jadi nggak usah lah capek-capek kasih dukungan. Diam aja udah. Tapi namanya Bahar Smith mana bisa suruh diam. Kan rekening bisa kering kerontang. Lagian ya, kadang juga butuh asupan nasbung. Kasihan umat yang jumlahnya banyak. Hanya dijadikan komoditas pergerakan politik meraih kekuasaan, tapi nggak diberi makan. Rakyat Indonesia harus cerdas agar tidak menjadi korban dari orang-orang yang menggunakan agama untuk provokasi. Apa yang dilakukan oleh Bahar sebagai alat provokasi serta dalih mencari dana agar ada bohir yang mau menggunakannya sebagai alat pemecah belah bangsa. Polanya tetap sama, yaitu untuk mendapatkan dana pemasukan agar kantong tidak seret. Ya bisa jadi sekarang bilang gak mau, tapi kalau ada yang nawar lebih gede, mungkin saja dia mau. Bahar ini hanya memanfaatkan kepolosan umat. Coba saja lihat betapa mereka tidak diajak cerdas atau berpikir, justru diajak meluapkan kebencian bahkan golput. Ketika Bahar berkata melawan kezaliman, tetapi ternyata itu untuk menutupi dirinya yang dekat dengan orang-orang yang selama beberapa periode adalah akar dari kezaliman. Bayangkan kalau akrab dengan orang-orang yang dulu pernah berkuasa dan telah membuat negeri ini hampir dikuasai asing. Siapa ya? Bahar dan Rizik mungkin memang ada garis keturunan dari Nabi. Namun perlu diingat bahwa mereka bukanlah Nabi. Bukan jaminan orang-orang ini bisa mengikuti ajaran Nabi secara baik. Justru iblis atau setan akan sangat senang dekat dan menggoda orang-orang seperti ini. Keturunan Nabi yang sejati itu cara-cara dakwahnya tidaklah melontarkan kata-kata yang penuh kebencian, cacian, apalagi sampai provokasi melakukan tindakan yang anarkis. Mana ada Nabi yang gebukin orang? Mana ada Nabi yang ngecat janda hot? Semua ini akan basi dengan sendirinya. Umat akan muak melihat model orang-orang yang menggunakan agama sebagai topeng saja. Orang yang berakal sehat tidak mungkin akan menjadi atau bergabung di barisan si Bahar. Bahkan mereka berharap jenis makhluk seperti ini semoga cepat punah, atau setidaknya sadar dan tidak arogan lagi. Maka dari itu kepada umat dan rakyat Indonesia, sudah saatnya kita berpikir kritis terhadap orang-orang yang memanfaatkan agama demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini bukan berarti kita anti terhadap agama, tapi kita anti kepada orang-orang yang memanfaatkan agama demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ya kita lihat saja nanti para kadrun dan kadrunwati ini akan melabuhkan dukungannya ke siapa. Palingannya si Ono. Hahaha. Bagaimana menurut Anda?
Rumah guru yang hina Habib Rizik digeruduk emak-emak pemuja Rizik. Netizen ungkap munafiknya Imam Jumbo dan gerombolannya yang peras bos majalah Playboy. Ini kesaksiannya. Banyak hal itu menjelek-jelekan pemerintahan saat ini dan saya itu tidak bisa terima karena pemerintah itu lebih banyak mengusahakan yang terbaik buat bangsa ini. Walaupun saya bukan apa-apanya pemerintah ya, tapi saya lihat dari kejadian-kejadian tentang Habib Rizik itu kan pernah diisukan dengan kerja kesen ya. Astagfirullahaladzim. Saya kan hanya orang biasa, saya nggak tahu. Habib leluhur saya itu dulu tidak ada gerakannya seperti Rizik ini. Ekstremis radikal. Semua Habib itu dulu terkenal dakwahnya santun damai. Ini apa? Dia sudah keluar dari jalur leluhur para habaib. Ini Rizik ini sudah digunakan alat. Mereka itu pecundang, hanya berani ketika banyak orang. Coba sendirian, mereka kucup kayak kucing oren basah kehujanan. Rumah Eni Rohaini, guru sekolah dasar negeri SDN Pondok Petir 3, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Senin 4 Juli lalu, digeruduk sejumlah ibu-ibu. Aksi tersebut buntut cuitan Eni di media sosial Twitternya yang mengaitkan Habib Rizik dengan penutupan Holy Wings di Jakarta. Kendati begitu, polisi memastikan tidak ada tindakan persekusi terhadap sang ibu guru. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Seperti diketahui, aksi ibu-ibu yang menggeruduk rumah Eni itu kemudian viral dan videonya pun tersebar luas di media sosial. Mereka memprotes pernyataan Eni yang mengaitkan Rizik dengan masalah Holy Wings di akun media sosial Twitternya. Kombes Zulpan mengatakan kepolisian dan Babinsa setempat juga ikut mendampingi ibu-ibu yang datang berdialog dengan Eni. Zulpan mengatakan tidak ada terjadi kekerasan terhadap Eni, tidak ada persekusi. Ibu-ibu yang datang hanya tujuannya berdialog. Mereka hanya berdiskusi dan musyawarah, kata Zulpan. Dalam musyawarah itu, Ibu Eni juga menyatakan permohonan maaf terhadap kelompok ibu-ibu tersebut. Sebelumnya memang Eni Rohaini ini viral di media sosial lantaran menuding Habib Rizik Sihab menerima upeti dari Holy Wings. Ia berujar bahwa Holy Wings ditutup Anies Baswedan lantaran Rizik sudah tidak lagi mendapat upeti. Pernyataan itu ia tulis pada kolom komentar cuitan Denny Siregar. Komentar itu viral melalui tangkapan layar di media sosial. Tak lama setelah itu, wanita tersebut pun mengunggah video permintaan maafnya. Eni menyebut permintaan maaf itu didasari atas perbuatannya yang menyindir HRS melalui akun Twitter pribadinya @pd_Eni. Memang tidak ada persekusi dalam penggerudukan tersebut, tapi diintimidasi sih iya, karena kelompok-kelompok macam mereka, kadrun dan kadrunwati, akan memberikan ucapan-ucapan yang mengintimidasi, yang dapat menyebabkan mental terganggu dan itu jauh lebih parah. Dan bener ya, nih emak-emak kadrunwati pemuja buronan Parno yang melakukan segala cara untuk melindungi sang Imam Jumbo. Pernyataan Bu Guru Eni itu nggak salah loh kalau ngomong Rizik dan gelombolannya suka memeras. Karena jejak rekamnya jelas. Dulu, pimpinan majalah Playboy pun juga diperas habis-habisan. Seperti dilansir dari laman Tempo, bekas pemimpin redaksi majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada, bicara belak-belakan mengenai pengalamannya dengan salah satu organisasi massa. Melalui akun Twitter pribadinya, ia curhat mengenai fakta dalam proses persidangannya. Dalam kicauannya, Erwin membeberkan upaya damai dengan organisasi massa itu. Namun Erwin tidak menyebutkan nama organisasi massa itu. Berikut kutipan dalam lini masa Erwin yang ditulis pada Minggu 12 Februari 2012 silam. Erwin berkata, nih ya, buat yang ngeyel belan ormas pengacau itu, gue ceritain gimana mereka sangat ekonomis. Artinya keluar-keluar Allahu Akbar demi uang. Hal tersebut bermula saat ia menang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, April 2007 silam. Tahu mereka kalah, 5 panglima ormas coba baik-baikin Erwin dan nyusul ke Bali. Kata Erwin, 3 anggota ormas bikin deal tidak akan naik banding ke pengadilan tinggi. 2 syaratnya yaitu minta diundang ke Bali dan dibayarin naik haji. Akhirnya Erwin coba ikutin, tapi cuma memberi 2 orang ongkos naik haji. Namun 3 orang tersebut boleh diundang ke Bali karena kantor Playboy pindah ke Bali. Kalau saya melihat Rizik dan Bahar ini pedagang agama. Pedagang agama. Pedagang agama. Berarti ada gini ya, no? Ada saling menguntungkan. Ada bonusnya berarti? Ada bonusnya, ada saling menguntungkan. Berarti ada yang bohirnya lah, ada majikannya lah, menerima keuntungan. Kenapa saya bilang? Apa yang dia teriakan semuanya? Seperti dulu Rizik lihat dari ijtima 1, 2, 3 ini yang didukung ini siapa? Tutupnya itu nggak indah, tidak mencerminkan sebuah persatuan.
Begitu loh. Bentar dulu, mau dialog gimana? Kalau Bahar itu punya kuping, punya akal, banyak orang yang nggak suka. Loh, ada NU dukung dia. Apa NU itu goblok? Habib Gores dukung dia. Apa Habib Gores goblok? Kalau dia punya telinga yang baik, hati yang bersih, dia berhenti. Lah ini Bu, saya kan hanya orang biasa, saya nggak tahu. Jadi saya bilang Habib cabut EGP, Habib apa EGP. Ada cabulnya Bu? Ada cabul, iya itu karena saya tuh udah terpikir kayak gitu. Jadi saya emang nggak tahu Bu. Saya baca cuma sebenarnya nggak tahu. Kerja Husain itu kan agak istighfar Bu, nanti di akhirat yang nolongin kayaknya beliau. Jangan pakai nama doang, pakai siapa Bu kecuali Iya, Rasulullah. dia harus selesaikan dulu. Saya pengen ngomong Bu. Asisten Erwin, @13 Rudi, yang menemani 3 anggota Ormas saat di Bali, diajak ke Basio dan Double Six, minum JD tanpa malu-malu. Mulai jelas ya munafiknya. 3 orang tersebut juga meminta uang akomodasi 3 hari di Bali ke Erwin. Bahkan di Hubar, 3 anggota Ormas tersebut meminta Erwin disediakan cewek bule. Di sini Erwin teriak, "Kita bukan PIM tai." Kata Erwin, saya bilang juga, bule yang ke Bali bukan pelacur. Jangan asal. Asisten saya @13 Rudi akhirnya saya minta ajak mereka hangout ke tempat mereka pilih. Dibayarin semua. Erwin juga mengungkapkan bahwa dia tidak tahu asistennya membawa 3 anggota Ormas tersebut kemana. Yang jelas mereka puas. Dan nyanjung-nyanjung Erwin sebagai panglima playboy pemberani. 3 bulan kemudian kata Erwin ia dikasih tahu kalau pelapornya ajukan banding ke pengadilan tinggi. Kata Erwin, saya dibohongin, udah foya-foya mereka. Kata Erwin, saya protes. Mereka bilang, naik banding itu keputusan pusat, kami Korwil Jakarta Selatan. What the hell? Erwin pun curiga, duit buat naik haji dipakai buat hal lain. Erwin pun melanjutkan, akhirnya ia kalah di kasasi. Dijebloskan ke LP Cipinang 8,5 bulan. Sampai akhirnya ia berjuang ajukan PK ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Salah satu panglima Ormas kata Erwin ngunjunginnya di Cipinang, meminta maaf ngaku sudah tidak aktif di Ormas. Ia keluar karena ingat anak istrinya, ia nyesel. Erwin berkata, jadi kalau sampai sekarang @13 Rudi selalu mengecam Ormas tersebut ya wajar. Dia adalah saksi kemunafikan orang yang ngaku paling bermoral dan menentang playboy. Ketika Tempo berusaha menghubungi Erwin perihal kicauannya tersebut, Erwin tidak mau berkomentar lebih jauh. Kicauan dari Erwin tersebut berbarengan dengan mencuatnya berita penolakan organisasi massa FPI di Palangkaraya beberapa tahun silam. Jadi bagaimana sudah jelas ya bagaimana munafiknya para pemuja sang Imam Jumbo, sok suci, sok agamis, padahal mata keranjang dan suka memeras. Bagaimana menurut Anda?